Yo Omers, balik lagi ke Messi Great Channel. Gua nggak panjang-panjang, ini part 2. Dan sekarang saya masih ditemani sama Tante Stella. Halo. Nah, Tante Stella kalau di Instagram panggilnya apa? Biasanya tuh dipanggilnya Kak Dok atau Bu Dok. Oh, because you're dok. Iya. Dokter apa sih? Dokter gigi. Dokter gigi. Tapi sekarang masih belum praktek ya? Belum, masih koas sih sebenarnya. Oh, capek ya? Aduh, gua ini banget. Masih baru lulus ya? Iya, baru lulus sarjana, tapi belum dapat gelar buat praktek. Belum dapat gelar dokter giginya, jadi baru sarjana gitu. Wih, diecaster, dokter gigi, and you masih belum nikah ya? Belum. Masih di bawah 25 tahun. Tapi nggak available. Masih rahasia. Oke ya, nah kita mau lanjut lagi di part 2 ini. Kita mau ngomongin koleksi. Sorry ya, sebelum kita masuk nih Omers, gue tadi ditunjukin dan gue amazed banget. Ini barang-barang yang mau ditunjukin itu sama Tante Stella. I think this lady crazy. Crazy collector. Buat pemula ya, maksud aku ya bukan aku bedain newbie or sultan gitu, tapi I think you crazy lah. It's all cool about cool kombi. Yes. Kombi. Kenapa cool kombi? Kan tadi di part 1 udah ceritain tuh. Ketika gara-gara nggak sengaja dilus, Tante jadi jatuh cinta sama ini. Nah, tapi yang membuat you sampai bener-bener fokus gitu, itu apa sih? Nggak tahu ya, waktu lihat cool kombi itu rasanya lucu banget dan hatinya tuh langsung klik gitu ke cool kombi. Lucu itu bahaya loh kan? Kenapa tuh? Iya, kalau udah lucu pasti udah nggak pusingin harga. Iya bener. Nah itu dia. Ya itu dia, makanya sampai sekarang ada di sini semua. Jadi lu akuin lu keracunan juga? Iya, cool kombi. Cool kombi for this casting. Jadi tadi yang pertama awalnya karena memang cari tahu. Iya. Ujung-ujungnya kena racun juga. Iya. Oke, jadi yang pertama kali cool kombi Tante koleksi yang mana? Jadi sebenarnya tuh aku koleksi tuh pertama reguleran yang putih, you start Magnus. from the regular one. Udah komplit tapi siapa? Terus abis itu sebenarnya kan kombi tuh banyak serinya dan pas mau kompletinnya sebenarnya agak mahal ya Om, karena yang kombi putih yang kayak Toy Fair ini aja satu kartnya aja udah 90-100an kan. So at that time mahal. Iya. Tapi you punya yang ini. Waktu itu tuh berasanya tuh mahal gitu kan. Waktu sebelum punya ini semua gitu. Oh, jadi memang pada saat itu belum main level yang tanda kutip collector item ya? Iya, masih benar. yang regular. Masih yang regular. Oke. Jadi waktu itu 90.000 masih mahal menurut Masih mahal. Dan akhirnya racunnya mulai menyebar. Akhirnya tuh kan aku masuk grup FB. Terus di grup FB itu ada yang jual satu set komplit, ada red edition, ada super treasure hunt-nya. Red edition tuh udah mahal loh sekarang. Oh ya? Udah lumayan itu karena kan target eksklusif kalau nggak salah. Nah, terus dulu tuh dia jual 3 juta lengkap, bener-bener se-THS. Oh, ada THS-nya? Iya, tapi nggak US card ya, yang card biasa. Card regular ya? Ini THS. Ada yang red ad juga, terus semua castingannya yang treasure hunt regular yang warna ungu, semuanya tuh pokoknya lengkap. Komplit ya? Aku beli di situ, terus ya udah akhirnya lengkap lah cool kombinya aku pada saat itu, karena pada saat itu tuh aku kira M&M sama Toy Fair itu harganya cuma 5 juta. Oh, for each? Iya, satunya. Oh, tahun lalu udah nggak 5 juta. Nah, makanya pada saat itu tuh awal 2020 Om. Aku pokoknya kira terakhir itu setahu saya jual terakhir masih 5,5 juta M&M itu di yang acara Tomochi Fair. Oh. Tomochi Fair tahun 2016. Iya. Jadi masuk ke 2019 akhir banget udah mulai naik tuh. Aku kira tuh cuma 5 juta dan dulu tuh aku tuh dulu kan baru keluar nih si Juka ya yang ini. Iya. Nah, Jukanya ini aku beli tuh ikut PO Juka. Masih di berapa dulu PO? Dulu tuh aku PO karena dari Instagram harganya mahal ya. 1,4. Tapi sekarang udah mulai naik loh. Iya, udah mulai naik loh. Di US juga mulai naik. Iya, benar. Dan nanti tantenya mau beli yang dinner sticker sama Om Mike. Masih dipikirin gitu. Nah, terus habis itu pertama kali punya yang eksklusifnya, maksudnya yang ini pertama kali. Oh, justru mulainya dari sini. Mulai dari Juka. Juka dulu ya. Mulai dari Juka. Dan dari Juka itu
ngeliat kan bedanya sama yang reguler. Detailnya mantep banget guys, bener-bener. Ternyata barang eksklusif RLC itu detailnya tuh mantep banget Iya, kan. karena memang dia punya levelnya itu kelihatan banget ya dari paint jobnya, dia punya detailing memang. Bener. Ini sih kelihatan banget dia punya. Oke. Terus after si Juka ini masuk belanja nextnya apa? Ini. Belanja nextnya, jadi ceritanya habis Juka itu aku tuh diajak live sama Om Vero. Om Vero. Nah, dari situ. Opa Vero. Iya. Dari situ itu dia kayak kasih tahu kalau misalkan dia kasih tips kalau mau beli cool kombi sekarang udah mahal banget, apalagi yang Toy Fair. Udah $1,000 dia bilang. Nah, pada saat itu aku kaget ya. Serius $1,000 gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya di situ itu juga aku sempat bilang kan, aku mention namanya Ivan Julius. Nah, akhirnya si Om Ijul. Iya racun juga tuh. Terus akhirnya si Om Vero itu bilang, ayo Om Ivan Julius bagi dong itemnya, karena kan waktu itu aku cuma punya si ini. Juga kombi THS doang, nggak punya yang lain. Nah akhirnya jadi Om Ijul jualnya mahal ya? Setelah itu setelah live dia jualnya murah sih Om. Jualnya murah? Yeah. Wah kenapa masih selalu dimahalin? Waduh Ijul nih, kalau jual sama cewek dia begitu ya. Waduh. Terus akhirnya setelah live itu Om Ijul tawarin barang di atas 5 juta pertama kali yang aku beli nih. Ini beli di harga berapa? 6,2 at that time ya. Sekarang harganya udah hampir 9 kalau nggak salah. Iya benar. Iya, jadi Om Ijul dulu saya nanya dijualnya 8 juta ya. Kamu ya, emang. Oke, kalau dari yang ini? Dari yang itu. What do you think about it? I mean like how special it is? Buat desainnya atau misalnya dia punya tempo, menurut Tante ini gimana? Sebenarnya itu bagus sih, kayak klasik gitu kan. Terus ada accent kayu-kayunya ini bisa, menarik gitu. Dia kan mirip sama si ini, Super TH-nya tuh ada kayak. Iya, ada kayu-kayunya gitu. Nah, ini ada nih, aku ada ini. Nah, Tante bisa lihat terus. Ini cocoknya ke you. Boleh Om kalau. Saya juga koleksi cool kombi, which is baru regular. Cuman sempat punya ini, sempat punya yang lain juga. Cuman nggak terlalu fokus kayak Tante gitu. Karena kalau saya lebih otaknya bisa dijual, bisa jual. Oh, iya. That's the difference. Like when you a pure collector sama you are seller. Even lu mau collect nih, kayak gue nih, lu mau keep, itu banyak tuh kayak Ivan Julius, Ivan yang lain, Ivan Jaya dan segala macam datang. Udahlah, lu kan seller, jual aja. Dan ditawarin murah sekali. Okay, next after this, Tante second, jadi penasaran ya, jadi kepengen punya yang lain gitu kan? Nah setelah itu ngincernya tuh Toy Fair, karena kan kayak sebelum main M&M justru Toy Fair dulu? Iya, ngincernya Toy Fair. Karena you takut nantinya lebih susah atau lebih mahal lagi? Iya, karena kan Toy Fair ini khusus buat ini ya katanya yang jadi Toy Fair ceritanya itu memang a little bit mysterious. Even we are collectors, sometimes Toy Fair itu acaranya nggak tahu di mana, tiba-tiba barangnya ada di tanda kutip di beberapa orang aja gitu kan. Nah, itu nanti kita ada channel Tabu Talk sama Om YR. Oke. Nanti Tante Stella bisa kita undang juga. Oke. Oh ya guys, ini kalau jadi ya, nggak tahu setelah nanti ditayangin, nanti Tante Stella mau punya channel sendiri nih. YouTube-nya juga ada kan? Iya, YouTube-nya juga ada, Stella Sandra. Yeah. So simple ya. Jadi belum pakai yang bahasa-bahasa garage. Kalau Om Sen kan Supreme Garage. Stella Sandra aja ya. Authentic Stella Sandra. Oke. Nah, nanti kita juga mungkin ada banyak collab sama Tante Stella karena menurut gua diecast cewek yang fokus itu kayak Tante Lisius ketahuan dia ada on with Skyline dan sama si itu apa ya? Si Clay. Gua lupa juga tuh. Oh, dia main itu. Geser juga dia main. Oke, so next Toy Fair. Berapa duit Tante? Sebenarnya next bukan Toy Fair, tapi huntingnya Toy Fair dulu. Aku tuh dulu, ini menarik sih sebenarnya. Kan aku udah di FB, udah main FB, dan aku PC semua orang yang aku kira punya Toy Fair. Jadi aku PC bener-bener ada kali 50 orang. Aku PC ada Toy Fair dan M&M dijual nggak, dilepas nggak? Oh iya langsung PM si. Iya, aku PM satu-satu. Finally dari 50 orang itu ada yang nyangkut ya?
dari 50 orang itu ada yang bilang ya sudah saya jual, ada yang bilang kayak ya nggak dilepas, dan akhirnya nemu satu orang yang disamarkan namanya karena dia nggak mau diungkapkan. Dia akhirnya tahu siapa sih. Dia akhirnya balas. Bosnya PA ya? Bukan. Dia akhirnya balas seminggu setelah aku PC semua orang. Aku tuh sampai desperate tuh aku PC orang US juga, aku PC. US lebih mahal lagi. Iya. Dan di US itu kalau aku convert waktu itu 75 juta dia tawarin. Dan aku kayak itu sih nggak masalah. Wow. Wow, enggak lah. Itu biasanya bukan karena kemahalan, karena memang dia nggak mau lepas. Iya. Terus akhirnya dapat yang ini gitu. The one with the sign, right? Kalau Homers lihat ini ada signnya si Steve Van der Vaart ya? Ya, Steve Van der Vaart ini yang desain taponya. Oke. Nah, terus habis itu dapat M&M, dapat M&M dan dapat M&M juga, tapi ini yang factory customnya ya. Ini bannya dia beda sama yang regulernya. Ini regulernya nih. Iya. Reguler ini bagus ya si Koval punya. Iya bener, bagus. Very nice. Aman banget jadinya. Koval sering banget nih di iklanin gue. Terus ada juga yang FEP-nya. FEP. Wih, mainnya udah FEP coy. Soalnya sekalian gitu kan, punya FC, ya udahlah sekalian FEP-nya kan. Pengen lengkapin M&M semua gitu. Harusnya punya yang ini, employee. Tapi kalau tante sendiri kalau perlu nggak sih punya 2 atau punya 3? Kayak misalnya ini nih, are you looking for another one? Atau misalnya ada orang jual nih, ada 2 nih orang jual ini. Are you kind of person yang gue beli deh 2 biji lagi gitu? Iya. Oh, you are ya? Karena nggak tahu kenapa. Tapi ya. Untuk dijual lagi atau memang buat koleksi aja? Buat koleksi. Oke. Karena kayak nggak tega gitu jatuh ke tangan orang lain gitu. Kayak nggak tega gitu. Jadi Omers semua yang nonton yang punya any kind of cool kombi yang mau jual, tolong ke Tante Stella bisa tawarin. Waduh. Berani dibayar mahal. Waduh. Oke. Jadi after yang dibawakan hari ini si Juka, Toy Fair, M&M sama si LA Convention yang sampai hari ini top-topnya lah ya. Iya, benar. And then you already have everything. Nah, hari ini Omers ada satu lagi castingan yang dibawa sama Tante Stella. Iya, benar. Apa tuh Tante? Bisa tunjukin nggak? Ini dia. Still VW ya? Iya, masih VW. Volkswagen. Ini tuh T1 panel. Ini yang lagi digoreng sama anak-anak PA. Bagus, goreng aja nggak apa-apa. Saya banyak stoknya kok. Nah, apa yang membuat Tante lari ke sini? Karena kan udah lengkap nih semua kombi dan aku tuh mau beli lagi itu rasanya kayak udah ada dan harganya udah mahal banget, nggak terjangkau kan. Jadi coba cari. From other casting. Iya. Nah. Tapi nggak jauh-jauh. Terus aku lihat, iya benar, aku lihat tuh T1 panel lucu juga ya, karena dia mukanya sama kayak kombi. Yeah, nih kalau dibandingin kan, cuma bedanya T1 panel ini lebih panjang aja, tuh bodinya. Akhirnya aku beralih ke sini nih, gara-gara racun dari ini Om Sam. Si Sam lagi baru ngumpulin lagi. Iya. Habis ngeracunin orang, ya dia gitu lah. Oke, so ini udah di loose guys. Ini lumayan juga harganya sekarang. Ya, ini loose sendiri apa beli loose? Beli loose. Oh, beli loose. Loose-nya I think 1.5 ya kan? Ya, 1,5 sih. Jadi habis jadi pertama kali punya T1 panel pertama tuh nggak aku bawa ya yang Snow White itu. Itu dari Om Sam. Dari situ aku kayak wah lucu juga buat dikoleksi. Nah, akhirnya aku beli yang Resist ini. Oke. Setelah dapet yang Resist, aku cari-cari yang Fatless. Yang ini ya? Iya, yang Fatless ini. Tapi Fatless itu jarang banget yang jual yang ada surfnya kan. Jadi aku pertama kali dapat Fatless pun nggak ada surfnya Om. Sampai aku cari-cari sampai ada. Dulu banyak di Meksiko. Sekarang saya mau beli balik udah nggak bisa. Ya, that's my problem is like that. Kadang mau udah telat nih gitu mau beli balik lagi.
ini Om saya nonton ya, jangan jual mahal ke Omek ya. Omek pernah jual murah soalnya. Oke, ini kita ada yang ini mesti jadi tabu talk sih. Kalau ini tuh T1 panel yang katanya baru mau rilis di LA Convention bulan Oktober. Wow, udah ada di sini. Kok bisa ya? Nanti dibahas di tempat yang topiknya lagi ya. Oke, so this T1 panel ini justru karena ada si convention ini, rumornya mau keluar dan akhirnya ini sempat ada di Indonesia, di Malaysia dan di Thailand. Justru yang lainnya jadi pada kayak ikut-ikutan nih tante. Iya benar. Biasa gitu sih. Kayak misalnya, wah ini konvensinya keluar, yang lain ikut-ikutan. Wah kumpulin dari sekarang takut mahal nih, kayaknya mau naik gitu. Iya takut mahal, benar. Oke. Jadi dari Volkswagen Cool Kombi lari ke T1, so far masih cuma 2 aja sampai hari ini. Sebenarnya aku kumpulin Mystery Machine sih. Oh Mystery Machine juga. Mystery Machine juga aku kumpulin. Tapi kayak maksudnya cukup lengkap aja. Tapi kalau tante sendiri sekarang knowledge about the diecast sendiri since you started itu gimana sekarang? Karena dari komunitas nggak diakui nggak? Kita tahu banyak dari komunitas, kita banyak belajar dari komunitas. Menurut lu penting nggak komunitas itu? Penting sih. Penting banget supaya dapat barang lebih murah. Iya, tapi maksudnya kayak ya kita baik aja sih sama orang gitu. Jangan yang macam-macam kayak. Iya. What do you think about drama in diecast? Drama itu kayak. Give me your simple thought like, ini jadi nggak seru nih gitu. Tante pasti ngikutin kan? Drama mah nyimak aja, tapi nggak usah komen. Iya, karena kita cari aman aja ya. Soalnya kan, ya udah biar aman juga kan. Ntar biar bagiannya Omek aja lah. Well, okay. Thank you banget Tante Stella buat sharing koleksiannya, dan mungkin nanti ada Facebooknya di bawah ini sama Instagramnya bisa di follow, bisa di YouTube channelnya juga. YouTube channelnya mau digedein ya? Boleh. Oke, terus nanti kalau jadi nih kita ada salah satu kerjasama, belum tahu, jadi belum berani diumumin. So we'll see. Nanti ada mungkin next month udah ada castingan baru, kita interview lagi banyak hal-hal yang baru skin. Nah, Tante ada pesan-pesan nggak buat diecast Indonesia gitu? Kalau mau kumpulin sih jangan ragu ya. Jangan ragu ya. Dan jangan berasa harganya kemahalan gitu loh. Kayak kalau udah dapet standar harga standar ya udah beli aja, karena you never know. Yeah. The next day mungkin harganya suatu saat bisa tinggi banget. Mungkin harganya suatu saat bisa rendah gitu. Tapi kalau misalkan udah suka sama castingannya, mau harganya berapapun di suatu saat nanti itu nggak masalah. It doesn't affect you, karena memang lu suka barang. Bener. Kayak milih pasangan ya maksudnya. Kita kalau udah suka ya harus terima semuanya gitu. Bener. Well, thank you banget Tante Stella buat waktunya, semuanya udah sharing, dan saya juga banyak belajar sih, diingetin dulu gimana awal-awalnya jadi diecaster. Oke, nah kita mau sekali lagi nih tutup dengan salam gas Omers. Oke. Alright, 1, 2, 3. Salam gas Omers. Peace. I'm out.